ingin pergi ke Dagaste. Di mana itu? Sebuah kota yang ada di Afrika Utara. Kenapa kota itu begitu penting? Karena pada tahun 354, Agustinus lahir di sana. Setahu aku, dia termasuk orang yang sangat jenius, ahli berpidato yang memikirkan banyak hal rumit. Tapi dia tidak bahagia karena belum mendapatkan kebenaran. Kabar lainnya adalah Agustinus muda jatuh dalam dosa. Namun ibunya yang bernama Monica terus-menerus mendoakan sambil menangis. Pada usia 31 tahun, dia pergi ke taman dan mendengar suara. Ambillah dan bacalah. Dia ikuti suara itu dan membaca Roma 13 ayat 13 sampai 14. Kenakanlah Tuhan Yesus Kristus sebagai perlengkapan senjata terang. Maka terjadi perubahan besar dalam hidupnya dan dia bertobat. Kita bersyukur karena tiap hari disediakan suara dari sorga sebagai perlengkapan senjata terang. Hari ini kita sampai pada panggilan seorang murid bernama Nathanael. Shalom anak-anak sekalian, senang sekali hari ini kita berjumpa kembali untuk belajar kebenaran firman Tuhan. Ayo kita sama-sama tundukkan kepala dan kita berdoa. Bapa dalam sorga, kami bersyukur untuk waktu ini kami boleh belajar kebenaran firman-Mu. Kami mohon Tuhan melindungi kami, Tuhan menguasai hati dan pikiran kami. Sehingga ketika kami mendengarkan penjabaran kebenaran firman-Mu, firman-Mu itu sungguh kami tangkap seutuhnya. Dan firman-Mu tertanam dalam hati kami. Menolong kami untuk semakin bertumbuh di dalam iman yang benar kepada Tuhan Yesus Kristus. Demikian juga Tuhan tolong kami yang akan menyampaikannya, supaya Roh Kudus sendiri yang berkata-kata dan menuntunnya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Anak-anak yang dikasihi Tuhan, ketika Filipus berjumpa dengan Yesus Kristus dan dia yakin bahwa Yesus adalah Mesias, maka dia ingin dengan segera menyampaikannya kepada Nathanael. Setelah dia berjumpa dengan Nathanael, Filipus berkata, "Aku telah berjumpa dengan dia, seperti yang Musa katakan dan tuliskan di dalam kitab Taurat, dan juga kitab para nabi-nabi, bahwa Yesus dari Nazaret adalah anak Yusuf." Mendengar perkataan ini, Nathanael bertanya kepada Filipus, "Mungkinkah sesuatu yang baik datang dari Nazaret?" Pertanyaan ini wajar. Karena apa? Karena menurut pemikiran banyak orang Yahudi, tak mungkin ada Mesias yang datang dari Nazaret. Tetapi Nathanael berpikir juga, setelah dia pernah mendengar seruan khotbah daripada Yohanes Pembaptis yang mengatakan bahwa Yesus adalah anak domba Allah. Yesus adalah sang pembaptis dengan Roh Kudus. Yesus Kristus adalah anak Allah. Waktu Filipus mendengar pertanyaan daripada Nathanael, Filipus tidak mengajak Nathanael berdebat. Juga tidak menguraikan, menjelaskan dengan detail mengapa Yesus itu disebut Mesias. Karena memang pengetahuan Filipus saat itu masih sangat terbatas tentang pribadi Yesus Kristus. Tetapi Filipus dengan cekatan mengajak Nathanael untuk berjumpa dengan Yesus Kristus. Maka Filipus mengatakan kepada Nathanael, "Mari dan lihatlah." Ketika Nathanael berjumpa dengan Yesus Kristus, maka Yesus menyambut Nathanael dengan satu kalimat yang cukup mengejutkan buat Nathanael. Yesus mengatakan, "Lihat, inilah orang Israel sejati. Dalam dirinya tidak ada kepalsuan." Anak-anak yang dikasihi Tuhan, kalimat yang Tuhan Yesus keluarkan ini memberitahukan bahwa memang Nathanael itu orang yang sangat terbuka, berani mengungkapkan apa yang menjadi keraguannya. Dan sekaligus Yesus Kristus melihat juga bahwa Nathanael dalam keraguannya ingin beriman
kepada Tuhan Yesus Kristus. Waktu Nathanael mendengar perkataan daripada Tuhan Yesus Kristus, Nathanael bertanya, "Guru, dari mana engkau mengenal aku?" Yesus menjawab, "Sebelum Filipus memanggil engkau, aku telah melihat engkau ada di bawah pohon ara." Mendengar kalimat itu, Nathanael yang awalnya ragu bahwa Yesus adalah Mesias, sekarang Nathanael dengan berani mengatakan, dengan yakin mengatakan bahwa engkau anak Allah, Raja orang Israel. Yesus berkata kembali kepada Nathanael, "Karena aku mengatakannya engkau ada di bawah pohon ara, maka engkau percaya." Nathanael, engkau akan melihat hal-hal yang lebih besar. Hal lebih besar apa ya? Pasal 1 ayat 51 Yesus mengatakan, hal besar itu adalah bahwa Nathanael akan melihat langit itu terbuka. Dan malaikat-malaikat Allah itu akan turun dan naik kepada anak manusia. Kalimat ini harus dimengerti dengan tepat. Bahwa Nathanael nantinya akan melihat bahwa ada banyak orang yang bertobat itu hanya melalui anak manusia, yaitu Yesus Kristus. Ini mempunyai pengertian bahwa di dalam dunia yang berdosa ini masih bisa terkait dengan surga yang penuh dengan kekudusan kesucian Allah itu hanya melalui satu pribadi yang disebut anak manusia, yang disebut anak Allah, yaitu Yesus Kristus, Sang Juru Selamat dunia. Anak-anak yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mungkin dalam beberapa waktu yang lalu, bukan hanya engkau, tapi banyak orang di dunia ini yang masih ragu, yang masih bertanya-tanya, masa sih Yesus itu Mesias? Masa sih Yesus itu Allah? Hari ini kau dan aku sudah diberitahu bahwa Yesus adalah anak Allah, yang berarti adalah Allah itu sendiri. Jangan ada keraguan pada dirimu anak-anak, dan juga jangan ada keraguan hai engkau para pendengar. Manusia yang berdosa bisa bertemu dengan Sang Pencipta hanya melalui Yesus Kristus, melalui anak manusia, melalui anak Allah yang disebut Yesus Kristus. Yang berikutnya, mari kau dan aku anak-anak, ketika kau sudah mengerti hal ini, kau yakin Yesus adalah Mesias, jangan kau berdiam diri, jangan aku berdiam diri. Mari kita perkatakan kabar baik ini kepada banyak orang di dunia ini, supaya orang yang hidup dalam cengkeraman dosa boleh dilepaskan oleh Yesus Kristus, sehingga dia boleh bertemu dengan Allah di sorga melalui Yesus Kristus. Anak-anak yang dikasihi Tuhan, kita sangat bersyukur, kita sangat berterima kasih. Alkitab memberitahukan kepada kita di dalam keraguan-raguan yang ditebarkan oleh iblis, yang ditebarkan oleh sengat maut, yaitu melalui dosa. Supaya kau dan aku tidak lagi mempunyai keraguan bahwa Yesus adalah Juru Selamat satu-satunya bagi manusia yang berdosa. Amin. Mari kita tundukkan kepala dan kita berdoa. Bapa dalam sorga, kami bersyukur dan berterima kasih. Hari ini kami boleh diingatkan bahwa Yesus Kristus adalah satu-satunya Juru Selamat bagi manusia yang berdosa. Dunia yang penuh dosa, yang pernah terputus dengan sorga yang penuh dengan kesucian Allah, kini boleh terhubung kembali melalui anak manusia, anak Allah, yaitu Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan untuk karya-Mu yang sangat besar ini, sehingga kami manusia yang berdosa boleh dilayakkan di hadapan Allah yang suci. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kita minta api kebangunan bersemangat memperkenalkan kabar baik kepada teman-teman seperti murid Yesus. Hari ini antara Filipus dan Nathanael. Ternyata mengajak teman tidaklah mudah.
Lihat saja, Nathanael masih ragu. Berarti orang boleh ragu-ragu ya? Bukankah Elia dan Yohanes Pembaptis juga mempunyai keraguan? Jangan salah paham loh, Bel. Apabila ada keraguan, tetapi hati kita berserah penuh kepada Kristus, maka kita akan mendapatkan banyak kasih karunia. Sebenarnya setiap orang yang memanfaatkan dengan baik apa yang dipunyainya kepadanya akan diberinya lebih banyak lagi. Aku juga sering lihat orang yang semula ragu, namun memiliki sikap rendah hati, akhirnya Tuhan menumbuhkan imannya. Mari datanglah kepadanya dengan rendah hati. Baca Yohanes 2 ayat 1-2 dan kita akan dipuaskan.